pelanggaran terhadap kode etik konseling tidak hanya merugikan klien, tetapi juga berdampak buruk pada karir konselor. Sanksi-sanksi yang tercantum dalam bab 5 kode etik APKIN diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan tersebut. Di antaranya, ada pelanggaran terhadap konseli. Yang pertama, membocorkan rahasia konseli kepada pihak luar yang tidak berhak mengetahuinya. Yang kedua, melakukan perbuatan yang tidak pantas dan melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, melakukan kesalahan dalam prosedur kerja yang seharusnya dilakukan secara profesional. Yang keempat, melakukan tindakan kriminal atau kekerasan terhadap konseli. Yang kelima, memberikan layanan yang tidak sesuai standar dan menyebabkan kerugian pada konseli. Yang keenam, tidak memperhatikan kebutuhan konseli atau menolak untuk membantu konseli yang membutuhkan. Dan yang terakhir, merujuk konseli kepada orang yang tidak ahli di bidangnya. Selanjutnya ada pelanggaran terhadap organisasi profesi. Yang pertama, tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, merusak reputasi organisasi. Lalu selanjutnya ada pelanggaran terhadap rekan seprofesi dan profesi yang terkait lainnya. Yang pertama ini menimbulkan konflik dan perselisihan dengan rekan kerja seperti menyebarkan gosip, memprovokasi rekan kerja, atau melakukan tindakan diskriminasi. Yang kedua ini mencari solusi dari pihak yang tidak ahli di bidangnya. Lalu yang ketiga, kerja yang tidak sehat untuk mendapatkan konseli. Lalu yang selanjutnya ini ada pelanggaran terhadap lembaga kerja. Yang pertama, tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai konselor sesuai dengan peraturan lembaga. Lalu yang terakhir, melakukan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konselor. Dengan demikian, konselor berkewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan berakibat pada sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Adapun beberapa jenis sanksi yang akan diterima oleh pelanggar, yakni yang pertama, ditegur secara lisan atau tertulis. Kemudian, ditegur dengan tegas secara tertulis. Lalu dikeluarkan dari organisasi APKIN. Lalu dicabut izin praktiknya, dan yang terakhir dilaporkan ke polisi atau lembaga hukum lainnya. Apabila terjadi pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka prosedur pemberian sanksi akan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama ini, menerima laporan atau keluhan dari masyarakat atau konseli. Lalu yang kedua, laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Etik Daerah. Yang ketiga, pelanggaran ringan diselesaikan oleh Dewan Etik Daerah. Yang keempat, pihak yang dilaporkan akan dipanggil untuk klarifikasi. Yang kelima, konselor berhak memberikan penjelasan. Yang keenam, jika terbukti bersalah, konselor akan diberikan sanksi. Dan yang terakhir, kasus pelanggaran berat akan diteruskan ke PB APKIN. Kasus pertama, setiap siswa itu kan berhak mendapatkan layanan bimbingan yang profesional dan berkualitas. Konselor seharusnya menjadi sosok yang dapat diandalkan, memberikan dukungan emosional dan membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Namun dalam praktiknya banyak sekali konselor yang lebih fokus pada target kuantitas daripada kualitas layanannya. Seolah-olah tugas mendampingi siswa itu secara personal dan menyeluruh telah menjadi bisnis yang mengejar keuntungan semata, sehingga banyak siswa yang merasa lebih nyaman dan mencari bantuan di luar sekolah. Selanjutnya kasus kedua yaitu kasus plagiarisme, yaitu mencontek karya orang lain. Tapi pelanggaran etika dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bimbingan dan konseling, tidak hanya sebatas mencontek. Ada banyak bentuk pelanggaran lain yang mungkin tidak sepopuler plagiarisme, seperti melanggar kerahasiaan klien, memberikan saran yang tidak profesional, atau memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya kasus ketiga, ketika seorang konselor sengaja melanggar kerahasiaan konseli dengan mempublikasikan data pribadi konseli, adalah pelanggaran serius terhadap etika profesional dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami terkait kasus tersebut. Pertama yaitu pelanggaran etika profesional. Kerahasiaan kan adalah salah satu prinsip utama dalam profesi konseling. Konselor itu berkewajiban untuk menjaga informasi pribadi agar tidak disebarluaskan tanpa izin. Ketika konselor membocorkan informasi pribadi tersebut, ia berarti melanggar kode etik profesinya, dan itu menghilangkan kepercayaan antara konselor dan konseli. Yang kedua itu akan berdampak pada konselinya.
Nah, kasus ini sering terjadi karena publikasi data pribadi konselor itu kan dapat menyebabkan kerugian psikologi, sosial, dan hukum. Nah, konselor itu mungkin merasa terkhianati, kehilangan privasi, dan mengalami stigma dari lingkungan sosialnya. Selain itu, konselor juga dapat menghadapi masalah seperti bullying dan diskriminasi, atau bahkan bisa mengalami trauma. Yang ketiga yaitu konsekuensi hukum. Di beberapa negara, pelanggaran kerahasiaan ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika informasi yang dipublikasikan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, konselor ini bisa menghadapi sanksi hukum baik pidana maupun perdata, serta kemungkinan denda atau tuntutan dari pihak konseling. Nah, selanjutnya yaitu sanksi profesional. Nah, sanksi profesional ini atau lembaga yang mengatur profesi konseling mungkin memberikan sanksi seperti pencabutan izin praktik, pemberian peringatan atau penghentian keanggotaan dari organisasi profesionalnya. Nah, kasus ini tuh menunjukkan pentingnya menjaga etika profesional dan kerahasiaan dalam praktik konseling agar tuh konselor itu agak percaya dan dapat terjaga antara hubungannya dengan si konselor itu dengan manfaat yang optimal. Selanjutnya kasus keempat, di mana konselor tidak menempatkan kepentingan terbaik konselor di atas segalanya, melainkan memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan pribadi, adalah pelanggaran berat terhadap etika profesi konseling. Nah, ada beberapa aspek yang relevan dalam kasus ini seperti pelanggaran prinsip. Nah, dalam konseling salah satu prinsip utama yang harus pegang oleh konselor adalah tidak merugikan. Konselor seharusnya itu bertindak demi kebaikan konseling dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik, mental, atau emosional konseling. Ketika konselor memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, ia jelas melanggar prinsip dan berpotensi merugikan konseling. Nah, selanjutnya kepentingan terbaik konseling tidak diperhatikan. Etika profesional konseling mengharuskan konselor tuh untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik konseling. Dalam kasus ini, konselor telah mengabaikan tanggung jawab demi keuntungan pribadinya yang bisa dalam bentuk materi, popularitas, atau keuntungan lainnya. Nah, hal ini tidak hanya merugikan konseling aja, tetapi juga merugikan hubungan kepercayaan yang penting dalam proses konseling. Selanjutnya, ini juga akan berdampak pada konseling. Nah, konseling itu akan menjadi korban manipulasi atau akan mengalami trauma dan berakibat ke arah hal yang negatif seperti kehilangan rasa percaya diri, trauma, atau perasaan terhianati. Nah, dampak ini tuh dapat memperburuk kondisi mental atau emosional yang seharusnya dapat ditangani dengan baik oleh profesional. Nah, konseling juga mungkin ragu untuk mencari bantuan konseling di masa depan karena pernah mengalami pengalaman buruk ini. Keterampilan perilaku etis konselor sangat penting dalam praktik konseling karena ini mencerminkan nilai-nilai moral dan profesional yang harus dipegang oleh seorang konselor. Keterampilan perilaku etis konselor mengacu pada kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran konselor secara profesional sambil tetap mematuhi kode etik yang berlaku. Etika konselor ini merupakan seperangkat norma dan prinsip yang mengatur perilaku profesional konselor dalam menjalankan tugasnya. Etika ini berfungsi untuk memastikan bahwa konselor bertindak dengan integritas, menghormati klien, dan mematuhi standar profesional yang diharapkan. Dalam konteks ini, etika bukan hanya sekedar pedoman, tetapi juga merupakan landasan untuk membangun kepercayaan antara konselor dan klien. Menurut Baxler dan Simon, etika merupakan prinsip-prinsip dari suatu tindakan yang berdasarkan sistem nilai yang biasa berlaku di suatu tempat. Oleh karena itu, seorang konselor harus memaknai makna konseling dengan menunjukkan sikap profesionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Menurut Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008, konselor profesional selain memiliki kualifikasi akademik yang memadai, juga memiliki kompetensi utama, yakni seperti pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional. Konselor harus memahami konsep praksis asesmen, kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, menerapkan program BK secara menyeluruh, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, serta memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.
Seorang konselor yang memiliki perilaku profesional dapat dikenali melalui beberapa ciri. Yang pertama, kepribadian yang baik dan mantap. Konselor yang profesional harus memiliki kepribadian yang baik dan mantap. Ini mencakup sikap altruistik, tidak mudah marah atau frustasi, serta memiliki karakteristik hangat, bersahabat, terbuka, dan ramah. Kepribadian yang kuat ini memungkinkan konselor untuk menunjukkan keaslian dan kestabilan emosinya sehingga dapat membantu konseling dengan lebih efektif. Yang kedua, empati dan positive triggers. Konselor yang profesional harus memiliki empati yang tinggi dan memberikan perhatian positif tanpa syarat kepada konseling. Ini artinya konselor dapat menerima konseling dengan segala kekurangan dan kelebihannya tanpa memberikan penilaian negatif. Empati ini memungkinkan konselor untuk memahami kondisi konseling dan memberikan dukungan yang tepat. Yang ketiga, keterbukaan dan objektivitas. Keterbukaan adalah salah satu ciri khas seorang konselor profesional. Mereka harus siap untuk mendengarkan nilai-nilai orang lain dan tidak melakukan distori dalam menemukan kebutuhan konseling. Selain itu, konselor harus bersikap objektif terhadap konseling, tidak membiarkan emosi pribadi mempengaruhi proses konseling. Yang keempat, kestabilitas emosi dan keyakinan. Stabilitas emosi sangat penting bagi seorang konselor profesional. Mereka harus dapat menyesuaikan diri dan tidak mengalami gangguan mental. Selain itu, konselor ini harus memiliki keyakinan bahwa konseling memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan atau tugas konselor adalah membantu proses perubahan tersebut menjadi lebih efektif. Yang kelima, komitmen pada rasa kemanusiaan. Komitmen pada rasa kemanusiaan adalah dasar utama dalam pekerjaan konseling. Konselor harus memiliki komitmen untuk memenuhi potensi konseling dan membantu mereka mencapai keinginan dan kemauan mereka. Yang keenam, ada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman dalam bidang bimbingan dan konseling sangat penting bagi seorang konselor profesional. Mereka harus mematuhi ilmu, perilaku, filsafat, serta pengetahuan tentang lingkungan sekitar konseling. Selain itu, konselor harus terus meningkatkan profesionalitasnya melalui workshop, penelitian, dan pengembangan diri lainnya. Yang ketujuh, ada integritas dan ketulusan. Konselor yang profesional harus memiliki integritas dan ketulusan dalam menjalankan profesinya. Mereka harus menghormati konseling sebagai individu yang memiliki potensi untuk menghadapi permasalahannya dan menjaga kerahasiaan permasalahan konseling. Selain itu, konselor harus memberikan layanan konseling dalam ruang lingkup kualifikasi profesional dan memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan. Corey menyatakan bahwa bagian terpenting dari sesi konseling adalah menjadi konselor yang efektif. Beberapa penelitian dari para ahli juga menegaskan bahwa keefektifan seorang konselor sangat ditentukan oleh kualitas pribadinya, lebih dari sekedar pendidikan dan pelatihan yang diterima. Kualitas pribadi ini mencakup aspek kepribadian yang mempengaruhi hubungan konselor dengan klien seperti empati, keaslian, dan kemampuan mendengarkan secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Truax dan Charhoff, Warren, dan Virginia Satir membuktikan bahwa konselor yang efektif memiliki kualitas pribadi yang lebih unggul, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan hubungan terapeutik yang mendukung pertumbuhan dan perubahan klien. Charles Rogers, seorang tokoh penting dalam psikoterapi humanistik, juga menekankan bahwa kepribadian konselor ini lebih penting daripada teknik-teknik konseling yang digunakan. Bagi Rogers, keterbukaan, empati, dan penerimaan tanpa syarat adalah aspek mendasar dalam hubungan konseling yang efektif, yang memungkinkan klien merasa didengar dan dipahami secara mendalam. Dengan demikian, kualitas pribadi konselor ini memainkan peran utama dalam keberhasilan proses konseling, dan pendekatan yang berfokus pada teknik saja tidak akan seefektif jika tidak didukung oleh kepribadian yang hangat, penuh empati, dan autentik.
Kavanagh merekomendasikan 12 kualitas pribadi yang penting dimiliki oleh seorang konselor yang sangat mempengaruhi keefektifan dalam menjalankan tugas konseling. Yang pertama, pemahaman tentang diri sendiri, yakni konselor harus menyadari kebutuhan, perasaan, dan faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan dalam konseling, serta bagaimana mengelola kecemasan tersebut. Yang kedua, ada kompetensi. Seorang konselor harus memiliki beberapa kompetensi dasar seperti kompetensi fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang diperlukan untuk berinteraksi dan memberikan layanan yang efektif kepada klien. Yang ketiga ada kesehatan psikologis yang baik. Seorang konselor harus memiliki kesehatan psikologis yang baik sehingga proses konseling tidak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu atau pengalaman pribadi di luar dari konseling. Yang keempat ada dapat dipercaya. Konselor harus konsisten dalam ucapan dan tindakan serta menjamin kerahasiaan klien dengan sikap verbal dan nonverbal yang mendukung sehingga klien tidak merasa menyesal telah membagikan rahasianya. Yang kelima ada kejujuran. Konselor harus bersikap terbuka, autentik, dan tulus dalam setiap interaksi dengan klien sehingga hubungan konseling menjadi lebih tulus dan terpercaya. Yang keenam ada kemampuan mengayomi klien. Konselor perlu menciptakan rasa aman bagi klien dengan menetapkan batasan yang jelas, berbagi pengalaman emosional secara tepat, dan menjaga fleksibilitas tanpa terbawa emosi klien. Yang ketujuh ada kehangatan. Konselor harus menunjukkan kehangatan dalam interaksinya, menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Yang kedelapan, pendengar yang aktif. Konselor perlu mendengarkan dengan penuh perhatian, termasuk menggunakan komunikasi nonverbal yang efektif, merespons secara berarti, dan berbagi tanggung jawab dengan klien secara seimbang. Yang kesembilan ada kesabaran. Kesabaran diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian dan ambiguitas dalam proses konseling. Konselor juga harus mampu menunda pertanyaan sehingga sesi berikutnya jika diperlukan. Yang ke-10 ada kepekaan. Konselor harus peka terhadap reaksi diri dan klien selama proses konseling, mampu mengajukan pertanyaan yang mengancam secara bijaksana dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu sensitif. Yang ke-11 ada kebebasan. Konselor harus dapat membedakan antara manipulasi dan edukasi, serta menghargai kebebasan klien dalam menentukan keputusan dan nilai-nilai mereka anut. Kualitas-kualitas tersebut membentuk dasar yang kuat bagi seorang konselor untuk berperan secara efektif dan mendukung klien dan membangun hubungan yang konstruktif dan bermakna. Karena kepribadian seorang konselor dianggap sangat penting dalam proses konseling antara konselor dan konseli. Disarankan agar konselor terus mengasah kemampuan dan menyadari peran diri sebagai helper atau penolong. Dengan memahami fungsi diri ini, konselor akan lebih mampu memahami keadaan konseli secara lebih mendalam. Kesadaran akan peran ini juga membantu konselor dalam mengembangkan kepribadian yang kokoh dan stabil. Kepribadian yang mantap memungkinkan konselor untuk lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada konseli, serta menciptakan hubungan terapeutik yang mendukung proses perubahan dan pertumbuhan klien. Seiring berjalannya waktu, konselor yang terus memperdalam pemahaman tentang dirinya akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam proses konseling dan membantu konseli dengan lebih optimal.